ini adalah musyawarah dan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan yang kepada langkah-langkah yang lebih besar. Dan urusan-urusannya pula saya sampaikan kepada kawan-kawan atau warga dusun Cahaya Kenten. Dalam urusan ini kita nggak boleh menyerah. Dalam hal ini jangan patah semangat. Memang tahapan-tahapan kecil semacam ini mesti harus kita lalui kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang besar. Begitu kira-kira. Kompakan, jaga terus solidaritas, kekompakan warga Cahaya Kenten ini perjuangan, karena yang kita minta itu adalah ladang kita untuk hidup, bukan sesuatu hal mencari kekayaan yang luar biasa. Ya kan? Itu adalah ladang hidup kita sehari-hari agar kita bisa berkeluarga, menyekolahkan anak, kan seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kecil hati dan patah semangat untuk kita selalu kumpul pada kesempatan yang berbahagia. Oleh karena itu saya izinkan pertama kita buka terlebih dahulu, kita berikan kesempatan kepada Mas Rohani selaku Porcam Tani Merdeka untuk menyampaikan sambutannya. Nanti dilanjutkan Pak Kades dan tim advokasi dari Tani Merdeka. Ada kira-kira rangkaian acara, dan yang terakhir nanti kita musyawarah. Itu. Oleh sebab itu kami persilakan kepada Mas Rohani. Masih semangat Pak? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Timbul Jaya. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menindaklanjuti acara dan untuk kedepannya, izin Pak Kades untuk surat menyurat atau pemberkasan yang sudah kita lalui, yang sudah berada di Jakarta. Syukur alhamdulillah Pak Kades sendiri yang mengantarkan ke Jakarta dengan perizinan dengan status lahan yang kita ajukan jadi hutan desa. Ya, hari ini kenapa Bapak-bapak sengaja kita kumpulkan untuk berembuk musyawarah, satu kesepakatan, satu tujuan. Jadi yang namanya gotong royong itu bukan sekedar slogan Pak. Ini buktinya. Masyarakat Timbul Jaya sangat kompak untuk gotong royong. Dan untuk kedepannya tentang surat menyuratnya, jadi kami Tani Merdeka memfasilitasi. Dan kami selaku Korcam mendampingi sampean-sampean dan mendatangkan tim advokasi dari kabupaten. Jadi kami Tani Merdeka itu ada tahapan-tahapannya Pak. Ada tim advokasi dari kabupaten, ada tim advokasi dari DPW Sumatera Selatan dan dari kecamatan. Jadi kami selaku Korcam sudah menjalankan pemberkasan, perizinan hutan untuk menjadi hutan desa. Pak Junaidi yang mengantarkan ke Jakarta langsung ke Pak Ketum kami. Alhamdulillah sudah diantarkan 3 berkas itu Pak. Kuala Sujian, Juruntaro, Timbul Jaya. 2 hari Pak Jun. Dan ini untuk menindaklanjuti kedepannya Pak Mano. Tergantung di sampean. Apakah cukup kita untuk pembebasan melawan PTJPS atau untuk surat menyurat kedepannya?
Jadi kita pengen jelas dan pengen gamblang. Jadi keamanannya, surat menyuratnya kita kawal sepenuhnya, Pak. Tapi itu tidak lepas dari koordinasi dan gotong royong sampean, Pak. Ya mungkin hanya itu sambutan dari saya, Pak, yang bisa saya sampaikan sesuai kapasitas saya selaku Korcam dan mendampingi Bapak-Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Junedi selaku Kepala Desa untuk bisa memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kepada Pak Dekan dari Tani Merdeka yang pada hari ini hadir, berangkatnya dari kemarin Pak ya, serombongan yang saya banggakan. Yang terhormat kepada pengurus Tani Merdeka Kecamatan Muarasugian, Bapak, Ibu, hadirin yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka musyawarah kelanjutan dari kegiatan kita atau keinginan kita untuk memperjuangkan lahan kita yang berada di Dusun 4 Raya Kendal. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya diam-diam. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, kemarin sekitar sebulan yang lalu, berkas yang kita susun bareng-bareng bersama-sama Korcam Tani Merdeka itu sudah kami serahkan ke pimpinan Jakarta. Alhamdulillah diterima dengan baik. Tinggal kita menunggu nanti hasilnya. Dan itu tak luput dari kebersamaan kita. Ya kayak kemarin, alhamdulillah ada kebersamaan kita mengumpulkan dana ya, terkumpul berapa kemarin? Sekitar 60. Ya, pokoknya yang jelas sudah kami serahkan langsung ke Pak Ketum. Jadi untuk kelanjutannya saya mohon, karena ini perjuangan yang perlu adanya kebersamaan. Mudah-mudahan tanah atau lahan kita dapat diperjuangkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja himbauan dari kami atas nama kepala desa. Ia sangat mengharapkan kebersamaannya untuk berjuang lahan kita, untuk kehidupan kita. Ini bisa saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan dosa. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sambutan. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak ya. Semangat ini menjadi tolak ukur kita Pak untuk berjuang. Saya langsung aja Pak. Jadi sengaja saya minta kepada tim kawan-kawan Pak Kades dengan tim Ocha untuk mengadakan pertemuan Pak. Kita sama-sama diskusi bahwa perjalanan masyarakat Timbul Jaya ini ada dua hal Pak. Ada dua hal. Satu, untuk memperjelas bahwa lahan ini apa milik TBS, apakah masih milik kehutanan. Jadi di lahan ini ada dua musuh Pak. Di mana itu buktinya Pak? Siapa kasus itu? Pak Tolik. Itu Pak Tolik itu disangkakan pidananya dengan perambahan hutan Pak. Nah, berarti di sini masih kencang keberadaan hutanan. Sementara satu sisi ada keputusan menteri yang menyatakan lahan itu diserahkan kepada Nah, menghadapi dua sisi, dua persoalan ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Menghadapi psikoperning, Pak, gitu. Nah, apalagi kita menghadap dua hal. Satu, halnya masalah TBS yang mengaku lahan mereka berdasarkan keputusan menteri. Kedua, itu pengakuan dari kehutanan masih milik dia. Nah, biar legal ini nyaman, tim ini nyaman, hari ini ada pertemuan Pak. Satu hal yang lagi dibahas tadi oleh Pak Kades adalah perizinannya Pak. Peralihan izin dari kawasan hutan itu menjadi hutan desa. Itu masalah perizinan. Perizinan itu mengikuti dengan program nanti Pak. Nah, kami legalnya itu berurusan dengan yang namanya masalah sanggahan Pak, persoalan, terutama dengan TBS. Iya. Jadi ada posisi yang harus kita clearkan ini Pak. Pengacara berurusan dengan TBS, yang lainnya berurusan dengan yang namanya izin kan, pengalihan izin, status. Dari hutan ini menjadi kawasan hutan desa Pak. Desa. Nah, selama ini persoalan yang ada di Timbul Jaya ini dingin baik Bang. Tapi panas, kadang dingin. Kenapa Bang? Aku takut suatu waktu ada bom waktu. Yang kita ini bom waktu cewek. TBS punya cantolan Pak. Bahasa cantol itu pegangan di pusat. Cari trainingnya Pak. Nah ini harus kita dahului Pak. Dengan aksi kita kemarin pasang baliho. Saya kasih tahu Pak. Salah satu organisasi yang diakui dan langsung logonya menggunakan Prabowo adalah Tani Merdeka Pak. Dan cara lain nanti Prabowo megang padi, nah itulah Prabowo. Jadi kalau kamu tuh masang baliho itu pas. Satu, kedua, memang pertanian ini program beliau, pilot project namanya Pak, pangan ini. Jadi nyatu sudah barang. Cuma masuk apa ini mana nak dijolok barang ini Pak, nak dijolok. Itu nak masuk kalah, tidak langsung monyor, tidak dikoordinasikan dengan perkara, nak dikoordinasikan dengan pemerintahan. Masuk kalah ini kan duduk barang ini, tidak jelas kan? Karena ada dualisme kita ini bermusuh dengan siapa nih kan? Apa kehutanan, apa TBS?
Nah ini yang perlu kami gali Pak. Nah untuk menggali ini kami juga harus menemui pihak-pihak, misalnya ATR, BPN, provinsi, Jakarta, apa ya? Hutanan, Kabupaten, provinsi, Jakarta. Ini tidak lepas dari kos, tidak lepas dari kos. Berhubung ini masalah ini perlu saya sampaikan, tinggal lagi kawan-kawan yang di bawah untuk menopang kinerja ini. Ya, satu itu. Kedua, setelah ini jadi Pak, misalkan musyawarah jalan, aku nak buka posko di sini Pak, posko, biar ada komunikasi yang lancar. Kalau saya ini kan seremonial namanya kan, berat. Kalau ada posko itu bapak tadi malu-malu nak ketemu, mungkin sekali nak ketemu. Kalau cak ini Pak, bubar salaman sudah selesai Pak gitu Pak, salaman sudah balik. Nah, sampai ke tak galak, tak berani kan. Tapi kalau kita fokus dulu Pak Kades, masyarakat mendekatkan diri Pak. Kenapa? Gunanya untuk ini Pak, satu hal untuk ini. Jangan ada yang dilindungi Pak, maksudnya. Sampaikan dengan pengacara itu yang sebenarnya, biar pengacara baca menyetel barang ini. Pak pengacara, Pak Bodo Lompang. Dikit-dikit kami. Nah, dengan kamu jujur itu kan ada masuk lubang kan ini Pak. Itu maksud aku. Jadi kasihlah penjelasan yang sejujur-jujurnya Pak. Satu. Kedua lagi Pak Kades semalam kita bicarakan sudah bahwa masyarakat ini perlu yang namanya dokumen Pak, alat bukti. Oke. Nanti kita diskusikan Pak. Tapi masyarakat perlu tahu bahwa kami akan membuat yang namanya alat hak yang sudah ada, belum ada kan? Yang sudah ada, kok bisa diskusikan. Oleh karena itu Pak Kades, aku minta mohon bekerja ini tidak muncul balik. Harus ada posko di sini Pak. Nah, terserah monggo Pak, basah taruh di mana bukan gitu. Taruh di ujung sana, yang nanti lampu itu kan, balik atau besok Pak basah, taruh di ujung itu. Gunanya untuk apa? Untuk mendekatkan antara klien dengan pengacara Pak. Yang tadi semon-semon ngomong kalau lah ngopi saya datang ke tempat lain itu berusaha. Pak Fadli aku lucu ini sebenarnya, nggak lucu itu aku lupa. Ini by data gitu, by data. Karena kita perang terbuka gitu Pak. Apalagi yang namanya TBS ini sudah mengalihkan kepada Sinarmas. Sinarmas tak berseri gitu, nggak berseri. Dia bangun yang namanya pabrik kertas itu Sinarmas itu berapa triliun itu. Nah ini perlu antisipasi kita. Nah, dana yang kami tadi tidak pengacara itu Pak, tidak ada kaki hukuman ini. Tidak nyatir berapa pun, karena jasa. Oleh karena itu tadi berkali ada pengacara yang memang pengacara. Nah, jadi kaget diberi ceritawa Pak Kades dan mereka mengikuti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari yang telah disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di depan tadi, setidak-tidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan beberapa fakta terlebih dahulu Pak terkait dengan permasalahan kita ini. Saya mengikuti perjuangan kawan-kawan di Cahaya Kenten ini dari 2009. Saya sudah pernah mengikuti dengan Pak Simamura yang masih hidup, dengan Ibu saya tahu persis perjuangan beliau waktu kapal batas dan lain sebagainya itu. Faktanya begini Pak, masyarakat Cahaya Kenten itu lebih dulu tinggal daripada JBS, betul tidak? Betul. Yang kedua, selama ini ya tidak ada tanaman tumbuh yang diusahakan oleh perusahaan tersebut. Nah, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ini memang
yang disampaikan Pak Parti tadi, saya mau ngomong ini dulu. Yang saya sampaikan tadi tim advokasi itu maksudnya Pak Supardi ini adalah pengacara, orang yang diberikan kuasa oleh negara untuk menangani sebuah kasus yang berhadapan dengan hukum, baik itu hukum apapun lah itu. Intinya dia sudah punya izin, diberikan kuasa oleh negara untuk bisa berperadilan. Nah, kita selama ini berjuangnya nggak pernah itu ranahnya nyampe ke sana. Perlawanan kita itu nggak pernah ke perlawanan yang sifatnya hukum, Pak. Karena apa? Karena ya kita memang nggak punya latar belakang untuk itu. Padahal dalam aturan itu semua bekerja itu tidak ada yang bisa terlepas dari undang-undang. Nah, oleh sebab itu Pak Parti ini diberikan tugas oleh negara untuk bisa beracara di peradilan. Makanya kita melawannya harus melawan minta tolong kepada orang yang ngerti hukum. Nah, untuk menghindari banyak hal seperti yang disampaikan tadi, ya, bahwa ya siapapun kalau kita beracara itu membutuhkan biaya, kita harus membayar kuasa kepada pengacara. Nah, supaya apa? Supaya tugas kita akan menjadi lebih ringan. Kalau Bapak Ibu nanti menguasakan kepada Pak Supardi selaku pengacara masyarakat Cahaya, segala hal urusan yang berhadapan dengan hukum dan polisi, Pak Pardi pasti di Jepang, nggak ada bapak-bapak yang panggil. Kita udah punya kuasa hukum. Kalau butuh apa-apa, silakan hubungi kuasa hukum saya. Begitu Pak. Salah satu apa itu namanya yang saya sampaikan ini. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ya, bahwa yang di Cahaya Kantor ini luasan lahan kita itu luasnya ya bisa dikatakan luar biasa besar. Oleh sebab itu di sini kita harus mempertegas juga berapa luasan lahan yang harus dibela oleh Pak Supardi. Gak bisa kita kalau nganar-nganar kemana, harus tahu persis masyarakat Cahaya Kantor berapa lahan yang memang harus dibela. Dari Buni juga sama, baik Buni Selatan maupun yang lainnya itu hektarannya harus tahu, sehingga nanti pembahasan kita ini mengarah kepada pembiayaan untuk membayar pengacara ini. Gampangnya seperti itu. Saya perjelas lah omongan-omongan tadi. Intinya Bapak Ibu, kita butuh membayar pengacara ini agar bisa bergerak lebih leluasa. Yang kemarin sudah sampai tahapan seperti itu, sekarang tahapan berikutnya. Dan tentunya kita nggak harus sampai, maksudnya itu kalau seandainya bayar pengacara itu semuanya harus diselesaikan sekarang. Tidak seperti itu. Kita harus punya tahapan-tahapan. Pertama kita harus melepaskan diri klaim perusahaan itu terhadap lahan kita. Kalau itu sudah tuntas, nanti kita mencoba untuk tahapan berikutnya, penerbitan SPH sampai sertifikat, kan begitu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita rembukan bersama-sama kira-kira untuk tahapan yang sampai ini itu kita membutuhkan biaya berapa untuk membayar pengacara ini. Nah, maka pembicaraan kita ini harusnya lebih mengarah kepada luasan lahan dulu Bapak Ibu. Karena yang disampaikan Pak Parti tadi benar. Kalau seandainya yang diadvokasi ini ada 500 hektar saja. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini kita masih diberikan suatu perlindungan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama berkumpul yang gunanya untuk mengerjakan suatu masalah